Di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup di dunia Desert Only, tempat paling gersang di Minecraft. Tujuanku selama 100 hari ini adalah untuk membuat tempat tinggal layak, mengalahkan naga, dan menanam sebuah pohon. Tentunya, aku akan memainkannya di mode hardcore. Itu yang artinya jika aku mati, tidak akan ada tombol respawn. Hari pertama, aku spawn di sebuah gurun pasir yang sangat luas. Dari kejauhan, aku melihat sebuah gua yang cukup besar. Aku coba pergi ke sana, berharap menemukan sesuatu. Namun, para monster mulai bermunculan. Aku coba bunuh mereka satu persatu. Karena cukup berbahaya jika pergi ke gua tanpa perlengkapan, aku akan berkeliling ke sekitar untuk mencari sebuah village. Beruntungnya, tak perlu waktu lama aku berhasil menemukan village pertamaku. Aku ambil beberapa apel di sana, kemudian mengolahnya menjadi roti sebagai sumber makanan utamaku. Tak lupa, aku ambil crafting table karena kayu di sini sangatlah langka. Kemudian aku berkeliling di village dan menemukan sebuah blacksmith. Dari sana, aku mendapat 3 iron dan 3 obsidian. Iron tadi aku ubah menjadi bucket untuk mengambil lava di sana. Aku juga bunuh iron golem yang ada di sana untuk mendapat iron tambahan. Dan karena hari sudah malam, aku putuskan untuk pergi tidur. Hari kedua, aku lanjutkan kembali perjalanan. Tak berselang lama, terlihat sebuah village yang di dekatnya ada Desert Temple. Saat aku masuk ke Desert Temple, aku langsung disambut oleh creeper. Aku bunuh creeper tadi, kemudian turun ke area treasure. Dari sana aku berhasil mendapat diamond pertamaku dan sebuah golden apple. Berhubung aku dapat segel dari Desert Temple, aku gunakan unta yang ada di village tadi. Dengan unta ini, eksplorasiku menjadi lebih mudah. Dan karena hari sudah malam, aku putuskan untuk pergi tidur. Keesokan harinya, aku kembali berkeliling dengan menunggangi seekor unta. Setelah cukup lama, aku kembali menemukan sebuah village. Sama seperti sebelumnya, aku ambil barang-barang yang berguna dari village itu. Dan tak jauh dari village tadi, aku kembali menemukan sebuah Desert Temple. Dari sana, aku mendapat buku enchantment mending, looting 2, serta golden apple tambahan. Seharian aku berkeliling, sampai terlihat ring portal dari kejauhan yang berdekatan langsung dengan sebuah village. Aku lewati ring portal tadi dan langsung pergi ke village untuk mengambil barang-barang di sana. Kemudian pergi tidur. Hari keempat, aku kembali menemukan Desert Temple. Aku coba turun ke bawah untuk mengambil isi chest di sana. Setelah cukup lama, aku menemukan village lagi, dan beruntungnya di village ini aku menemukan sapi yang sangat berguna untuk kedepannya. Kemudian, aku kembali ambil barang-barang dari village itu. Hari kelima, karena inventoryku sudah penuh, hari ini aku akan mencari lokasi yang akan aku jadikan sebagai base. Setelah menemukan tempat yang cocok, aku coba semua barangku. Tak lupa aku tanam sugarcane yang aku dapatkan sebelumnya. Saat aku mengecek ke sekitar, tanpa sengaja aku menemukan Desert Temple. Dan beruntungnya dari situ aku mendapat 5 diamond tambahan dan enchantment Fortune 3. Setelah inventory sudah kosong, aku akan berkeliling lagi. Tujuanku kali ini adalah untuk mendapatkan sapling pohon. Dan ini adalah beberapa cuplikan saat aku melakukan eksplorasi. Di tengah perjalanan pulang, aku melihat Blazer Outpost. Aku coba mampir ke sana untuk melihat isi chestnya, dan dari sana aku berhasil mendapat beberapa kayu. Setelah puas, aku putuskan untuk pulang ke rumah. Hari ke-13, setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku sampai di rumah. Dari eksplorasi sebelumnya, aku mendapat cukup banyak barang. Namun, aku masih belum mendapat satupun sapling pohon. Berhubung aku mendapat banyak iron, aku pada ambil diamond pickaxe untuk aku gabungkan dengan Fortune 3, lalu pergi tidur. Hari ke-14, setelah punya pickaxe Fortune 3, aku akan mencari gua untuk mulai mining. Tak perlu waktu lama, aku berhasil menemukan gua yang lumayan besar. Aku coba datangi gua itu agar monster tidak spawn. Kemudian aku ambil beberapa dirt untuk nanti membuat farm. Kemudian aku masuk lebih dalam untuk mencari ore seperti iron dan diamond. Tanpa disangka aku menemukan sebuah mine shaft.
Aku bunuh monster-monster yang mengganggu, kemudian mining semua ore yang ada. Tak lupa, aku ambil kayu yang ada di sana untuk persediaan. 2 hari berlalu, berkat Kick Forum 3, aku berhasil mendapat banyak ore. Aku mendapat 1 stack lebih raw iron, 40 diamond, dan 50 raw of gold. Aku bakar semua ore yang aku dapatkan sebelumnya, kemudian buat farm sementara. Aku tanam wheat dan potato yang aku dapatkan dari village. Sekarang, aku akan kumpulkan banyak pasir untuk meratakan area baseku. Hari ke-17, setelah baseku rata, aku ambil semua barang-barangku, kemudian mencari lokasi base yang baru. Setelah menemukan lokasi yang cocok, aku pindahkan barang-barang dari base lama ke base yang baru. Aku juga kembali ke village sebelumnya untuk membawa pulang sapi yang ada di sana. Singkat cerita, aku telah membawa 2 sapi tadi ke base. Aku beri mereka makan agar bisa berkembang biak. Kemudian, aku terangi area sekitar baseku agar tidak ada monster yang spawn, lalu pergi tidur. Hari ke-20, aku awali hari dengan memberi makan sapi, dilanjutkan dengan merapikan area yang akan aku jadikan rumah. Hari ke-21, berhubung kayu di sini sulit didapat, aku akan mencari kayu dari Nether. Tak lupa, aku buat diamond armor agar lebih aman. Kemudian masuk ke portal Nether. Setibanya di sana, aku melihat Crimson Forest tak jauh dari tempatku. Aku gali lorong untuk membuat jalan, lalu kumpulkan kayu sebanyak mungkin. Dan tanpa disangka, aku menemukan Nether Fortress. Tapi karena tujuanku adalah mencari kayu, aku abaikan Nether Fortress tadi. Tak hanya kayu, aku juga kumpulkan batu untuk bahan pembuatan rumah. Hari ke-30, rumahnya pun jadi. Untuk desainnya aku buat sangat simpel dan sederhana. Di bagian dalam saat masuk, akan langsung disambut dengan tempat pembakaran dan beberapa storage kecil. Di tengah aku jadikan untuk tempat meracik potion. Dan di bagian atas ada kasur dengan sedikit hiasan, serta di sampingnya ada storage. Aku juga sudah mensortir semua barangku agar lebih mudah untuk dicari. Sekarang aku ingin membuat mobang. Tentu ini akan membutuhkan blok yang sangat banyak. Jadi aku akan buat stone generator agar bisa mendapat batu tanpa batas. Aku akan kumpulkan batu sebanyak mungkin. 2 hari berlalu, ini adalah semua bahan yang aku butuhkan untuk membuat mobang. Sekarang aku tinggal mencari tempat yang cocok untuk membuatnya. Di tengah pencarian, aku melihat sebuah village, dan beruntungnya di sana aku menemukan domba yang bisa aku bawa pulang nantinya. Setelah menemukan tempat yang cocok, aku pun mulai proses pembangunannya. Hari ke-36, mobnya pun jadi. Monster yang turun juga sangat banyak. Sebelum pulang, aku mampir ke balai tadi untuk mengamankan barang yang ada di sana. Setelah semua barangnya aman, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku ambil barang yang aku butuhkan untuk keperluan enchant. Kemudian kembali ke mob farm. Aku letakkan tempat enchant di samping mob farm. Lalu enchant semua armor dan senjataku.
Tiba-tiba di sini recordingku mati. Singkat cerita, setelah selesai enchant, aku pergi ke village untuk membawa pulang domba ke base. Sekalian di sini aku buatkan kandang untuk para hewanku. Aku juga buat farm tanaman dan segarkan farm. Hari ke-48, aku pergi ke village yang ada di dekat rumahku untuk mengambil villager yang ada di sana. Aku masukkan villager itu ke perahu, lalu membawanya ke base. Untuk sementara, aku akan kurung villager itu di sini, sebelum aku buatkan villager itu tempat tinggal. Kemudian, aku ambil satu villager lagi agar bisa berkembang biak. Singkat cerita, aku telah bawa 2 villager ke base. Karena hari sudah malam, aku pergi tidur. Keesokan harinya, aku kembali berkeliling untuk mencari sapling pohon. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah ravin. Mumpung di sini banyak koal, aku ambil semuanya untuk persediaan. Setelah cukup lama berlayar, dari kejauhan aku melihat ruin portal. Aku coba mampir ke sana untuk mengambil isi chestnya. Dan tak jauh dari ruin portal tadi, aku akhirnya menemukan village. Dan beruntungnya di village itu aku mendapat apa yang aku cari, sebuah sapling pohon. Setelah mendapatkan sapling pohon, aku pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, hari sudah malam, jadi aku putuskan untuk pergi tidur. Keesokan harinya, aku kumpulkan kayu sebanyak mungkin untuk persediaan. 2 hari berlalu, ini adalah semua kayu yang aku dapatkan. Aku berhasil mendapat 1 chest full kayu. Sekarang, aku akan membuatkan para villager ini tempat tinggal. Hari ke-55, aku beri villager tadi makanan agar mereka cepat berkembang biak. Sembari menunggu villager tadi bertambah banyak, aku akan sedikit hias baseku. Hari ke-57, aku awali hari dengan memanen tanamanku. Kemudian, aku upgrade makananku menjadi golden carrot. Di sore harinya, aku coba berkeliling untuk mencari gua. Aku akan kumpulkan banyak dirt untuk menghijaukan baseku. Tak perlu waktu lama, aku menemukan gua yang terdapat banyak dirt. Aku kumpulkan itu sebanyak mungkin. Kemudian, aku coba masuk lebih dalam untuk menelusuri gua itu. Sambil melawan monster di sana, aku coba terangi sedikit gua itu. Tak lupa, aku ambil ore yang ada di sana. Aku masuk lebih dalam, berharap menemukan sesuatu. Di sini, aku ambil beberapa andesite untuk bahan bangunan. Dan tanpa sengaja, aku menemukan gua yang cukup besar. Aku turun menggunakan air, dan langsung disambut oleh panas skeleton. Aku bunuh skeleton itu, lalu terangi gua agar tidak ada monster yang spawn. Kemudian, aku ambil dirt dan juga ore yang ada di sana. Di sini, aku menemukan sebuah turtle chamber. Karena aku masih belum siap, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Hari ke-58, dari mining sebelumnya, aku mendapat banyak dirt dan juga ore. Aku coba hancurkan ore tadi. Totalnya aku mendapat 4 stack lebih raw iron, 17 diamond, 12 raw of gold, 2 stack lapis lazuli, serta 2 stack lebih koal. Aku bakar semua ore tadi, lalu pergi ke mob farm untuk memperbaiki pickaxe. Hari ke-59, aku kembali ke stone generator untuk mengumpulkan batu. 3 hari berlalu dan ini adalah semua batu yang aku kumpulkan. Sekarang, aku akan membuat tempat trading dengan villager.
Hari ke-67, trading hole-nya pun jadi. Untuk desainnya aku buat simpel dan ukurannya tidak terlalu besar. Yang penting cukup untuk trading dengan villager. Untuk bagian dalamnya, di lantai bawah aku jadikan tempat untuk trading. Aku juga sudah mengisi masing-masing tempat dengan villager. Dan di lantai kedua ini masih kosong. Mungkin untuk kedepannya akan aku isi sesuatu. Sekarang aku akan beri villager tadi masing-masing pekerjaan. Singkat cerita, aku telah memberi semua villager pekerjaan, mulai dari farmer, Liberaliana menjual hukum ending, Satmas 5, Unbreaking 3, Protection 3, dan Super Polling 2, serta 3 villager yang menjadi sumber emerald. Karena butuh banyak emerald, sekarang aku akan buat string duplikator, agar mendapat string unlimited untuk aku tukar ke villager. Sembari menunggu string yang terkumpul banyak, aku panen semua tanamanku. Tak lupa beri makan hewan ternaku. Kemudian pergi tidur. Keesokan harinya, aku kembali ke trading hall untuk berpikir dengan villager. Aku akan kumpulkan banyak emerald untuk membeli buku enchantment. Dua hari berlalu dan inilah semua buku enchantment yang aku butuhkan. Kemudian aku kembali ke mob farm untuk gabungkan buku enchantment tadi ke armor dan toolsku. Hari ke-74. Hari ini aku akan sedikit menghias dan menghijaukan baseku, dimulai dari membuat nether portal yang baru. Hari ke-82, aku kembali ke nether untuk mencari blaze rod. Beruntungnya tak perlu waktu lama aku menemukan blaze spawner. Aku tutup area spawner agar tidak ada blaze yang keluar. Kemudian kumpulkan banyak blaze rod. Lanjut, aku berkeliling ke dalam fortress untuk mencari chest yang ada di sana. Aku juga ambil nether wart untuk membuat potion. Kemudian, aku pergi ke Rapid Forest untuk membawakan ender pearl. Setelah mendapatkan semuanya, aku pun kembali ke rumah. Karena hari sudah malam, aku pun pergi tidur. Hari ke-84. Hari ini, aku akan pergi ke Terral Chamber yang aku temukan kemarin. Tapi sebelum itu, aku akan buat ender chest sebagai storage tambahan. Setelah sampai di Terral Chamber, aku coba turun ke bawah. Kemudian, lawan monster yang muncul dari spawner. Dan beruntungnya di sini aku langsung mendapat teknologi yang berfungsi untuk membuka vault yang ada di sini. Kemudian aku berkeliling untuk mencari vault dan melawan para monster. Singkat cerita, di sini aku sudah menelusuri Terral Chamber ini, tapi aku tidak menemukan satupun vault. Daripada membuang-buang waktu, aku putuskan untuk kembali ke rumah.
Hari ke-86, dari Terra Chamber sebelumnya, aku mendapat cukup banyak enchantment book dan beberapa ore seperti iron, emerald, dan diamond, serta trail key yang entah apa gunanya. Setelah kosongkan inventory, aku pergi ke village sebelumnya untuk membawa unta yang ada di sana. Di perjalanan pulang, aku coba mampir ke villager outpost untuk mencari bad omen. Aku amankan unta, kemudian cari villager yang membawa banner. Tapi karena hari sudah malam, aku buat satu kasur lalu tidur. Keesokan harinya, aku kembali lanjutkan mencari villager yang membawa banner. Setelah mendapat bad omen, aku kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku mulai raid. Aku penuh villager yang berdatangan. Back di sini sangat merepotkan. Aku diperkualan oleh back ini. Bahkan di sini aku berbuat mati. Tapi akhirnya setelah cukup lama, aku berhasil mengalahkan raid. Dari raid tadi aku mendapat 5 buah totem, tapi armorku di sini sudah mau rusak. Dan tak hanya itu, baseku juga dibuat hancur gara-gara raid tadi. Aku rapikan sedikit baseku sekalian panen tanamanku. Kemudian trade dengan villager untuk perbaiki armor. Sekarang aku akan buat kandang unta. Dua hari berlalu dan kandangnya pun jadi. Aku juga sudah masukkan unta dan elama yang aku dapat dari Wandering Dagger. Hari ke-92, karena bingung mau ngapain, aku habiskan hari dengan memancing. Kemudian pergi tidur. Hari ke-93, hari ini aku akan mencari lokasi stronghold. Aku buat beberapa potion dan ender eye. Kemudian lempar ender eye tadi, lalu ikuti arahnya pergi. Di tengah penjara stronghold, aku mampir ke sebuah village untuk beristirahat. Keesokan harinya, aku lanjutkan pencarian stronghold. Setelah sampai di lokasinya, aku gali ke bawah. Sesampainya di sana, aku coba berkeliling untuk mencari end portal. Dan tanpa disangka, aku menemukan dungeon yang bersebelahan dengan perusahaan. Dari chest itu, aku mendapat cukup banyak barang, seperti name tag, buku enchantment, dan armor tree. Kemudian, aku lanjutkan pencarian end portal, sambil looting barang-barang yang ada di sana. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan end portal. Aku pasang ender eye-nya, kemudian masuk ke portal. Dan sialnya lokasi spawnku jauh dari pulau utama, jadi aku terpaksa harus buat jembatan. Pertama-tama, aku hancurkan end crystal terlebih dahulu. Setelah semain kristalnya hancur, aku kebun naganya sampai mati.
Setelah naganya mati, aku ambil telur naga itu. Kemudian masuk ke End Gateway untuk mencari NCT. Lagi-lagi lokasi spawnku jauh dari pulau. Sekarang aku kan berjalan tanpa arah sampai menemukan NCT. Setelah cukup lama, aku menemukan NCT pertamaku. Aku bunuh stalker yang berjaga di sana, kemudian naik ke atas untuk looting isi chest di sana. Berhubung NCT tadi tidak ada kapalnya, aku kan berkeliling lagi mencari NCT yang baru. Setelah berjalan cukup lama, aku melihat NCT dari kejauhan. Aku ambil beberapa blok untuk membuat jembatan. Kemudian gunakan blok tadi untuk naik ke atas NCT. Aku bunuh stalker di sana. Lalu ambil elytra dan looting isi chest. Tak lupa juga aku ambil kepala naga. Berhubung aku bawa buku unbreaking dan mending, aku gabungkan ke elytra agar lebih awet. Kemudian aku looting sisa chest di sana. Di perjalanan pulang, aku menemukan NCT lagi. Aku cuma mampir ke sana untuk looting barang-barang dari NCT. Setelah mendapat elytra, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Hari ke-97, aku rapikan barang-barang yang aku dapat dari NCT sebelumnya. Kemudian, aku coba armorku dengan Eye Armor Trim. Dan ini adalah tampilan armorku setelah hias. Di hari yang tersisa ini, aku coba sedikit perganti baseku. Hari ke-100, mungkin segitu saja petualangan aku di setahun ini. Meskipun banyak hal yang belum aku lakukan, tapi setidaknya aku berhasil bertahan hidup di dunia yang keresahan ini.